Buanglah rasa cemas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam buku Latazan karya Dr. Aid Al-Qarni. Subjudul Buanglah Rasa Cemas. Tak usah bersedih karena Robmu berfirman, bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu. Quran Surat Al-Insyirah ayat 1. Pesan ayat ini bersifat umum untuk setiap orang yang menerima kebenaran, melihat cahaya dan menempuh hidayah. Allah juga berfirman, maka apakah orang-orang yang dibukakan hatinya oleh Allah untuk menerima agama Islam lalu ia mendapat cahaya dari Rabb-nya sama dengan orang yang membatu hatinya? Maka kecelakaan yang besarlah bagi mereka yang telah membatu hatinya. Quran Surat Az-Zumar ayat 22. Maka dari itu menjadi jelas bahwa ada kebenaran yang akan melapangkan dada dan ada kebatilan yang akan membuat hati menjadi keras. Allah berfirman, barang siapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya dia melapangkan dadanya untuk memeluk Islam. Quran Surat Al-An'am ayat 125. Ini menandakan bahwa Islam merupakan suatu tujuan yang hanya dapat dicapai oleh orang yang memang dikehendaki Allah. Janganlah kamu bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Quran Surat At-Taubah ayat 40. Demikian Allah berfirman, dan kalimat seperti itu hanya akan diucapkan oleh orang yang sangat yakin dengan pengawasan, perlindungannya, kasih sayang dan pertolongan Allah, yaitu orang-orang yang mentaati Allah dan Rasul, yang kepada mereka ada orang-orang yang mengatakan, sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, karena itu takutlah kepada mereka. Maka perkataan itu menambah keimanan mereka dan mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Quran Surat Ali Imran ayat 173. Yakni bahwa pemenuhan dan perlindungan Allah sudah sangat cukup bagi kita. Hai Nabi, cukuplah Allah menjadi pelindung bagimu dan bagi orang-orang mukmin yang mengikutimu. Quran Surat Al-Anfal ayat 64. Dan siapapun yang menempuh jalan tersebut akan memperoleh kemenangan sebagaimana yang disebutkan dalam ayat tersebut. Dan bertawakallah kamu kepada Allah yang maha hidup, kekal, yang tidak mati. Quran Surat Al-Furqan ayat 58. Yakni selain Allah akan mati, tidak akan hidup selamanya, akan sirna dan tak abadi, dan derajatnya pun rendah dan tidak mulia. Bersabarlah hai Muhammad, dan tidaklah kesabaranmu itu melainkan dengan pertolongan Allah, dan janganlah engkau bersedih hati terhadap kekafiran, dan janganlah kamu bersempit dada terhadap apa yang mereka tipu dayakan. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang berbuat kebaikan. Quran Surat An-Nahl ayat 127 hingga 128. Ayat ini melukiskan tentang bagaimana penyertaan khusus Allah terhadap para walinya, yakni dengan cara selalu menjaga, mengawasi, membantu dan melindungi mereka sesuai dengan kadar ketakwaan dan jihad mereka. Dan janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Quran Surat Ali Imran ayat 139. Maksudnya adalah ketinggian tingkat ubudiyah dan kedudukannya di sisi Allah. Mereka sekali-kali tidak akan dapat membuat mudarat kepada kamu selain dari gangguan-gangguan, celaan saja. Dan jika mereka berperang dengan kamu, pastilah mereka berbalik melarikan diri ke belakang, kalah. Kemudian mereka tidak mendapat pertolongan. Quran Surat Ali Imran ayat 111. Allah telah menetapkan aku dan Rasul-Rasulku pasti menang. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Quran Surat Al-Mujadilah ayat 21. Sesungguhnya kami menolong Rasul-Rasul kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan pada hari berdirinya saksi-saksi hari kiamat. Quran Surat Al-Mu'min ayat 51.
Bentuk ketetapan pada kalimat ini merupakan janji Allah yang tidak akan pernah diingkari dan tidak akan pernah ditunda. Dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah. Sungguhnya Allah Maha melihat akan hamba-hambanya. Maka Allah memeliharanya dari kejahatan tipu daya mereka. Dan Fir'aun beserta kaumnya dikepung oleh azab yang amat buruk. Quran Surat Al-Mu'min ayat 44 hingga 45. Dan hanya kepada Allah lah orang-orang mukmin bertawakal. Quran Surat Ali Imran ayat 122. Janganlah bersedih, anggap saja diri Anda tidak akan hidup kecuali sehari saja. Sehingga mengapa Anda harus bersedih dan marah pada hari ini? Dalam sebuah asar disebutkan ketika pagi tiba, janganlah menunggu sore, dan ketika sore tiba, janganlah menunggu datangnya pagi. Artinya hiduplah dalam batasan hari ini saja, jangan mengingat masa lalu dan jangan pula was-was dengan masa yang akan datang. Seorang penyair berkata, yang lalu telah berlalu dan harapan itu masih gaib, dan engkau pasti punya waktu di mana engkau harus ada. Menyibukkan diri dengan mengingat masa lalu dan meratapi kembali kegetiran-kegetiran hidup yang pernah terjadi dan telah berlalu adalah sebuah ketololan dan kegilaan. Pepatah Cina menyebutkan, jangan dulu menyeberangi jembatan sebelum Anda sampai di jembatan itu. Artinya jangan bersikap a priori terhadap kejadian-kejadian yang belum tentu terjadi sampai Anda benar-benar mengalami dan merasakannya sendiri. Salah seorang ulama salaf mengatakan, wahai anak Adam, hidupmu itu 3 hari saja. Hari kemarin yang telah berlalu, hari esok yang belum datang, dan hari ini di mana Anda harus bertakwa kepada Allah. Bagaimana orang yang masih menanggung beban berat, kesedihan masa lalu dan kecemasan terhadap masa depan dapat hidup tenang hari ini? Bagaimana mungkin orang yang selalu mengingat-ingat sesuatu yang telah lewat dan telah berlalu akan tenang dalam hidupnya hari ini? Pasalnya pastilah waktunya akan habis untuk meratapi semua kesedihan yang telah berlalu itu. Dan pada akhirnya semua itu sama-sama tidak ada gunanya. Asar yang berbunyi, jika pagi tiba janganlah menunggu sore, dan jika sore tiba janganlah menunggu hingga waktu pagi. Dan dapat pula diartikan bahwa Anda harus membatasi angan-angan Anda, menunggu ajal yang sewaktu-waktu menjemput Anda, dan selalu berbuat yang terbaik. Jangan larut dalam kecemasan-kecemasan di luar hari ini. Kerahkan segala kemampuan untuk hari ini. Berbuatlah semaksimal mungkin dan pusatkan konsentrasi Anda untuk melakukan sesuatu dengan cara meningkatkan kualitas moral, menjaga kesehatan, dan memperbaiki hubungan dengan sesama. Itu tadi kutipan dari buku Latahzan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.